Sanubari Teduh episode 29. Mempraktikkan jalan kebajikan dengan tulus. Kita harus menyadari bahwa noda batin bagaikan butiran debu, begitu kecil dan halus. Lihat saja sebuah kamar yang jendelanya tertutup. Jika kita biarkan kamar itu tertutup, kemudian setelah 1 atau 2 hari kita membuka pintunya dan melihat ke atas, tetap terlihat ada debu yang menempel dan kita tetap harus membersihkannya. Dari mana debu tersebut masuk? Semua pintu dan jendela sudah tertutup. Dari mana debu tersebut masuk? Tentu dari celah-celah yang ada karena debu memang sangat halus. Itulah sebabnya sedikit saja angin bertiup, debu di sekitar kita akan berterbangan lalu menempel di meja kita. Semua peralatan sangat mudah terkotori debu. Demikian juga dengan pikiran kita, mudah tercemar oleh noda batin. Ini sama dengan meja tadi. Seperti yang kita ketahui, noda batin begitu banyak. Dikatakan ada 84.000 jenis, bahkan sebanyak butiran debu yang tidak terhingga. Debu digunakan untuk melukiskan noda batin yang begitu banyak. Rintangan yang banyak ini timbul dari 3 faktor. Yang pertama adalah noda batin, kedua adalah karma. Noda batin timbul dalam pikiran, sedangkan karma terwujud lewat perbuatan. Yang ketiga adalah buah karma, yakni akibat dari perbuatan kita. Inilah kehidupan kita yang selalu terlahir di 6 alam kehidupan dan tidak mampu melepaskan diri. Karena tidak mampu melepaskan diri, kita mengandalkan para Buddha, Bodhisattva, dan para suci untuk membimbing kita. Jadi, Dharma yang dibabarkan Buddha bagaikan embun manis yang murni. Jika kita bisa menerimanya, maka debu di dalam batin ini tidak akan berterbangan lagi. Untuk itu, kita harus tahu caranya. Itulah sebabnya Buddha mengajarkan kita banyak metode yang berbeda kepada kita. Seberapa banyak noda batin semua makhluk, sebanyak itu pula lah metode Dharma yang diajarkan Buddha. Mengenai noda batin, apabila kita tidak bersungguh-sungguh menaklukkannya dengan Dharma, maka sesungguhnya 3 faktor ini dapat merintangi jalan mulia serta menghalangi kelahiran baik di alam manusia dan dewa. Kita harus memahami bahwa 3 faktor ini adalah yang kita bahas tadi, yakni noda batin, karma, dan buah karma. Semua ini menghalangi kehadiran di alam manusia maupun dewa. Jika kita melakukan kejahatan atas dasar noda batin yang timbul, berarti kita telah menciptakan karma buruk, dan buahnya akan bertumpuk-tumpuk. Buah karma ada yang baik dan yang buruk. Jika kita menciptakan karma buruk, maka karma ini akan menghalangi kita. Apa yang terhalang? Kelahiran di alam manusia atau dewa. Buddha mengajarkan kepada kita bahwa jika kita ingin tetap terlahir sebagai manusia di kehidupan mendatang, hanya ada satu cara, yaitu menjalankan 5 sila. Anda hendaknya bisa menjalankan 5 sila yang telah kita ketahui bersama, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, dan tidak minum minuman keras. Inilah yang disebut 5 sila. Jika kita melanggar sila-sila tersebut, berarti kita melakukan karma buruk. Jika kita menjalankan sila dengan baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak membuat asusila, tidak berkata kasar atau berdusta dan lain-lain, serta tidak minum minuman keras, berarti kita telah berbuat kebajikan. Dengan demikian, pada kehidupan mendatang, kita masih akan terlahir di alam manusia. Kita yang lahir di alam manusia sangat beruntung, karena disinilah kita baru bisa mendengar Dharma. Makhluk di alam manusia ini penuh noda batin. Di sini penderitaan dan kebahagiaan silih berganti. Di sini kita dapat melihat hal-hal yang tidak baik, sekaligus belajar hal-hal yang baik. Jadi, sebagai manusia, kita dapat melihat begitu banyak hal. Sebagai manusia, kita dapat mendengar dharma duniawi. Karena itu, untuk mencapai kebuddhaan, kita harus lahir di alam manusia. Untuk dapat tetap terlahir sebagai manusia dan tidak jatuh ke alam lain,
kita harus memegang teguh 5 sila. Jika manusia memegang teguh 5 sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap tidak benar, dan tidak minum minuman keras, serta tulus mengembangkan kebajikan, maka kelahiran berikutnya pasti terjamin. Jika kita menganggap kehidupan manusia penuh penderitaan, lebih banyak yang tidak sesuai harapan, dan merasa terlahir di surga lebih baik, maka kita harus mempraktikkan 10 kebajikan. 10 kebajikan ini lebih dari sekedar tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat asusila. Contohnya bukan hanya tidak membunuh, namun juga harus melepas makhluk hidup. Kita mungkin masih ingat sebuah kisah dalam ajaran Buddha. Ada seorang raja yang melihat sekelompok rusa. Ia merasa daging rusa hasil buruannya sangat enak. Ia berpikir bahwa dengan keahlian juru masak, daging ini dapat dimasak menjadi berbagai menu lezat. Raja sangat menyukainya. Karena itu, raja memerintahkan bawahannya untuk berburu rusa setiap hari. Di dalam hutan, Raja Rusa melihat bahwa tindakan raja mengirim pemburu rusa setiap hari telah membuat seluruh hewan di hutan itu melewati hari-hari dalam ketakutan. Akhirnya, Raja Rusa membuat kesepakatan dengan sang raja. Raja Rusa setiap hari akan mengutus seekor rusa datang mengantar nyawa ke dapur istana. Ini berlangsung hingga beberapa lama. Meski setiap hari harus kehilangan seekor rusa, namun hutan ini menjadi lebih damai. Meski rusa yang mengantarkan nyawa tersebut sangatlah menderita, tetapi sebagai gantinya lingkungan hidup para hewan menjadi tenang. Demikianlah yang mereka lalui setiap hari. Hingga suatu hari, tibalah giliran seekor rusa betina yang sedang hamil. Dia memohon kepada Raja Rusa, "Saya bukan takut mati. Saya hanya ingin menyelamatkan nyawa rusa kecil dalam rahim saya ini. Jika saya diizinkan untuk melahirkannya dulu, saya akan mengantarkan nyawa dengan ikhlas." Setelah mendengarnya, Raja Rusa merasa sudah sepantasnya ibu rusa itu diizinkan melahirkan rusa kecil terlebih dahulu. Tetapi, siapa yang bisa menggantikannya? Rusa mana yang akan bersedia mati lebih awal? Tidak ada yang bersedia. Bisa mempertahankan nyawa sehari berarti hidup sehari lebih lama. Karena itu, tidak seekor pun rusa yang bersedia menggantikan ibu rusa. Akhirnya Raja Rusa berkata, "Karena tidak ada yang bersedia menggantikan, maka biar saya yang pergi menggantikannya." Maka Raja Rusa pun pergi ke dapur istana. Juru masak melihat bahwa rusa yang ini berbeda dengan rusa-rusa sebelumnya. Bulunya berwarna-warni dan memancarkan cahaya. Rusa yang bulunya berwarna-warni ini sangat gagah dan indah, sehingga juru masak tidak tega menyembelihnya. Maka ia pun melapor kepada raja. Rusa yang datang hari ini berbeda dengan yang sebelumnya. Bagi raja, rusa hanyalah seekor hewan. Apanya yang beda? Setelah dilihat, ternyata Raja Rusa. Raja bertanya, "Apa sudah tidak ada rusa lagi?" Raja Rusa menjawab, "Bukan. Kebetulan ini giliran rusa yang sedang hamil. Sementara rusa-rusa yang lain," Raja Rusa melanjutkan, "berharap dapat hidup sehari lagi. Siapa yang tidak ingin dapat hidup 1 hari lebih lama? Maka, saya datang menggantikan ibu rusa itu." Raja sangat terharu mendengarnya dan berkata kepadanya, "Masih ada begitu banyak rusa yang lain. Engkau bisa memaksa seekor menjadi pengganti. Mengapa malah menyerahkan nyawa sendiri?" Raja Rusa berkata, "Setiap makhluk berharap agar dapat memperpanjang masa hidupnya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bersedia mati lebih awal. Pergumulan antara hidup dan mati adalah hal yang membawa banyak penderitaan. Jika bukan saya yang datang, sungguh tidak ada lagi yang bersedia. Karena memahami perasaan mereka, maka saya pun datang kemari." Raja sungguh terharu mendengarnya. "Meski saya adalah seorang raja, ternyata saya hanya memiliki sebuah tubuh dan sebuah kepala manusia. Namun saya tidak pernah memikirkan hubungan kehidupan saya dengan kehidupan makhluk lain.
melainkan hanya memikirkan hidup saya sendiri dan mementingkan kesenangan sendiri tanpa memikirkan penderitaan makhluk lain. Saya benar-benar malu. Saya tidak pantas disebut sebagai manusia. Meski engkau adalah seekor hewan dengan wujud tubuh dan kepala rusa, namun engkau memiliki hati manusia. Saya benar-benar merasa menyesal dan sangat malu. Saya bahkan lebih rendah dari seekor rusa. Karena kejadian tersebut, Raja memerintahkan, sejak saat ini, selain tidak boleh membunuh, semua orang harus melindungi seluruh hewan di dalam hutan. Bila kisah ini kita terapkan di masa kini, maksudnya adalah, dapatkah kita bervegetarian meskipun hanya untuk 1 hari atau 3 hari ataupun 1 bulan? Pahala dari perbuatan ini sungguh besar, bagaikan pengampunan bagi semua makhluk, sehingga mereka bisa hidup bebas lebih lama. Jasa pahala ini sungguh besar. Jasa pahala adalah berkah. Apabila berkah dari semua orang terhimpun, maka bencana pun akan lenyap. Karena memiliki tubuh jasmani disertai adanya ketamakan dalam batin, maka manusia melakukan karma membunuh. Jika selain tidak membunuh, kita juga melepas makhluk hidup, ini merupakan kebajikan. Tidak membunuh berarti menaati sila, namun itu pun belum cukup. Kita harus melakukan kebajikan, bukan hanya tidak membunuh, tetapi juga melindungi kehidupan. Inilah salah satu karma baik melalui tubuh. Kita pun hendaknya tidak hanya mencuri. Akibat ketamakan dalam batin, kita tidak bersedia hidup sederhana. Atau karena kita tidak bisa mengendalikan diri dari kebiasaan mencuri, berjudi, minum minuman keras, memakai obat terlarang, dan sebagainya, membuat kita terpaksa mencuri atau merampok. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Jadi, tindakan mencuri timbul akibat tabiat buruk dan noda batin kita. Jika kita memiliki kebiasaan buruk atau noda batin yang tebal, maka dengan sendirinya badan jasmani kita akan melakukan perbuatan jahat seperti ini. Karena itu, sebagai manusia, kita harus menaati peraturan. Dengan berlaku demikian, kehidupan sesungguhnya sangatlah sederhana. Cukup makan 3 kali dan ada tempat bernaung. Berapa jumlah sandang, pangan, dan papan yang kita butuhkan? Sesungguhnya tidaklah banyak. Karena itu, hidup sederhana pun sudah cukup. Bahkan ada orang yang meski hidup kekurangan, masih bisa berdana dan bersumbangsi. Lihatlah para insan suci. Tidak semuanya merupakan orang berada. Ada yang hidupnya sangat sulit, harus berjuang untuk mencari nafkah, namun tetap berdana dan bersumbangsi. Mereka menyumbang dana amal di setiap bulan dan melakukan praktek nyata daur ulang. Mereka juga berpartisipasi dalam 4 misi suci. Di dalam suci, ada yang kaya materi sekaligus spiritual. Ada juga yang miskin materi namun kaya batinnya. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun tetap dapat bersumbangsi membantu sesama dengan penuh cinta kasih. Ini juga merupakan sebuah kebajikan. Jadi, bukan hanya tidak mencuri, tidak semata-mata menaati sila, mereka juga giat berbuat bajik dengan beramal. Berikutnya mengenai perbuatan asusila. Ini berkaitan dengan hubungan pria dan wanita. Dalam norma masyarakat, sebuah keluarga yang terdiri atas 1 suami dan 1 istri adalah keluarga yang normal. Namun ada orang yang tidak dapat mengendalikan birahinya. Ada huruf pisau pada huruf Mandarin birahi. Ini sungguh dapat melukai jiwa kebijaksanaan kita. Maka selain tidak berbuat asusila, kita juga harus menjaga moral. Dengan demikian, jiwa dan raga menjadi jernih. Ini juga merupakan sebuah kebajikan. Jadi tubuh dapat melakukan 3 jenis kebajikan selain menghindari 3 kejahatan. 3 kejahatan melalui tubuh menciptakan karma buruk. Jika tubuh dapat mempraktikkan 3 kebajikan, yakni tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat asusila, maka karma buruk akan terkikis. Untuk ucapan, selain tidak berkata kasar, berdusta, berkata-kata kosong, atau bergunjing, kita juga bisa menyampaikan dharma, menyampaikan hal-hal baik yang kita dengar, atau menjadi jembatan bagi orang-orang yang sedang saling bertikai. Karena itu, relawan di Rumah Sakit Suci memiliki 4 pedoman perilaku.
bermulut manis, murah senyum, penuh hormat, dan cekatan. Bermulut manis bukan berarti omong kosong, melainkan bertutur kata lembut. Pasien yang dirawat di rumah sakit, hatinya sangat gelisah, takut, dan cemas. Kita harus bertutur kata yang baik dan menggunakan kebijaksanaan untuk menenangkan hati mereka. Intinya, 4 perbuatan buruk melalui ucapan harus kita lenyapkan dan kita harus giat melakukan 4 kebajikan. 4 kejahatan melalui mulut menciptakan karma buruk. Jika mulut dapat mempraktekkan 4 kebajikan, yakni tidak berkata-kata kasar, tidak berdusta, tidak berkata-kata kosong, dan tidak bergunjing, maka karma buruk akan terkikis. Dengan demikian, jumlahnya menjadi 7 kebajikan. Kita harus menyadari bahwa semua permasalahan berasal dari noda batin. Ketamakan, kebencian, dan kebodohan merupakan 3 racun batin. Jika 10 kejahatan bisa kita lenyapkan, maka kita tidak akan melanggar norma hidup. Jika selain tidak melanggar norma kita masih bisa berbuat baik, itulah yang disebut 10 kebajikan. Kebajikan inilah yang membuat kita terlahir kembali di alam manusia atau surga. Sebaliknya, jika kita melakukan 10 kejahatan atau melanggar 5 sila, atau melakukan 5 jenis karma berat, kita akan terhalang untuk terlahir di alam manusia ataupun dewa. 10 kebajikan merujuk kepada 3 kebajikan melalui tubuh, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, 4 kebajikan melalui ucapan, tidak berkata-kata kasar, tidak berdusta, tidak berkata-kata kosong, tidak bergunjing, dan 3 kebajikan melalui pikiran, tidak tamak, tidak membenci, tidak berpandangan salah. Saudara sekalian, dengan menjalankan 5 sila, kita dapat terlahir kembali sebagai manusia. Jika kita ingin memiliki cukup berkah dengan terlahir di alam surga, maka kita harus menjalankan 10 kebajikan. Dengan menjalankan 10 kebajikan dan 5 sila, ditambah dengan tekad yang kuat, kita dapat terbebas dari kelahiran kembali. Inilah yang disebut praktik kebajikan. Dapat membebaskan kita dari kelahiran kembali. Tetapi jika kita melekat pada kebajikan ini dengan sering berkata dalam hati, saya adalah orang yang baik, saya menjalankan 5 sila dan juga melakukan 10 kebajikan, saya telah menolong orang lain, maka ini justru akan menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai pencerahan. Para bodhisattva sekalian, bukankah saya sering mengatakan bahwa selain bersumbangsi tanpa pamrih, kita juga harus bersyukur? Kita harus bersyukur sebab jika bukan karena keberadaan mereka, kita tidak punya kesempatan berbuat kebajikan. Dalam melakukan kebajikan, teruslah maju dan jangan menoleh ke belakang. Janganlah kita melekat dan terus berpikir, saya telah menolong orang lain, saya sudah banyak berbuat baik. Mengapa masih tidak beruntung dan tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Janganlah kita berpikir demikian. Jika kita berpikir demikian, maka akan mengikis kebajikan itu sendiri. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih. Meski hanya berupa segelas air, orang lain akan tetap berterima kasih kepada kita. Dan meski hanya berupa sepiring nasi, kita pun harus bersyukur pada Sang Penerima. Singkat kata, janganlah bersikap sombong dan arogan dengan berpikir bahwa kita telah berbuat baik. Karena ketika kesombongan muncul, maka semua pahala yang dilakukan akan lenyap. Dan ia akan terus menghalangi praktik dan pencapaian kita di jalan bodhisattva. Karena itu, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus menjaga hati dengan sebaik-baiknya. Bila hendak dibahas, noda batin sangatlah banyak. Noda ini juga sangat halus. Kita harus menutup celah pikiran rapat-rapat. Namun, tentu sebelum mentutupnya, kita harus terlebih dahulu membersihkan debu dalam pikiran kita. Barulah celah pikiran ini dapat ditutup rapat. Setelah celah pikiran tertutup rapat, noda batin pun tidak akan lagi mencemari batin kita. Semoga hati kita terbebas dari debu dan kotoran. Ini merupakan hal terpenting bagi kita dalam mempelajari ajaran Buddha.